Martial Universe. Bab 151. Judul, 4 fraksi besar. Beraninya kau. Melihat pedang yang tiba-tiba melesat ke arahnya, sebuah hawa dingin melintas di dada Yue San, kemudian berubah menjadi kemarahan yang membara. Jika dia tidak bisa menghentikan Lindong, bahkan setelah dia turun tangan secara langsung, di masa depan nanti, siapa yang mau bekerja sama dengan komplotan serigala darah? Yue San adalah orang yang sangat berpengalaman dalam bertarung. Ketika teriakannya keluar dari bibir, telapak tangannya ditepukkan kuat-kuat. Sebuah energi Yuan Gang murni pun keluar, membelah udara dan menamparkan keras pedangnya. Energi Yuan Gang murni yang kuat itu memaksa jalur pedangnya menyimpang. Walaupun tindakan Lindong sangat tidak terduga, Yue San tetaplah orang yang kuat. Sambil melihat pedang yang berubah arah, mata Lindong berkedip saat pedangnya berbelok. Pedang tajam tersebut tampak berubah menjadi cahaya menyilaukan yang melesat menuju tangan Guiyan bagaikan petir. Ci! Suara memekakkan telinga dari pedang yang telah menusuk daging itu menggema di alun-alun. Pedangnya lantas terbang dan meninggalkan jejak darah beserta tangan yang terputus. Ak! Sebuah teriakan pun terdengar dalam sekejap. Orang-orang di sana melihat Guiyan sedang mencengkeram tangannya yang putus. Para penonton di sekitar sana pun bergidik ngeri. Tak ada yang percaya, dengan Yue San yang turun tangan sekalipun, Guiyan tetap kehilangan satu tangan. Walaupun Lindong tak membunuhnya, dengan luka seperti itu, kekuatan Guiyan pasti berkurang drastis. Kehebatan Sekte Pedang Hantu bergantung pada kekuatan Guiyan. Sekali dia terluka parah, reputasi Sekte Pedang Hantu pasti akan jatuh. Brengsek, akan kubunuh kau sekarang juga. Melihat Guiyan, mata Yue San berubah merah. Telapak kakinya menjejak tanah dengan kuat, tubuhnya menerjang ke depan dan berubah menjadi sebuah anak panah yang melesat ke arah Lindong. Sebuah gelombang Yuan Power yang dahsyat keluar dari tubuh Yue San. Yue San, apa kau benar-benar menganggapku tidak ada? Ekspresi Xia Wanqin membeku kala melihat Yue San akan menggunakan seluruh kekuatannya melawan Lindong. Tubuhnya pun melesat dan berhenti di depan Lindong. Walaupun seorang praktisi Yuan dan tingkat akhir tidak bisa terbang, dia masih bisa melayang sejenak. Xia Wanqin, pergi kau. Yue San amat marah dengan tindakan Lindong. Saat dia melihat Xia Wanqin ikut campur, Yue San tak hanya menolak pergi, bahkan berteriak dengan suara lantang. Xia Wanqin hanya mendengus. Yuan Power yang menyilaukan berkumpul di tangannya, kemudian dipukulkan. Boom! Sebuah suara ledakan sonik yang memekakkan telinga pun terdengar di langit saat tinjunya dipukulkan. Tekanan dahsyat Yuan Power itu menyebar di udara, membuat ekspresi beberapa orang berubah beku. Dang! Menghadapi serangan Xia Wanqin, Yue San pun buru-buru meninju. Kedua tinju mereka saling berbenturan di udara, menciptakan suara mengerikan bersamaan dengan munculnya gelombang Yuan Power yang dahsyat. Pada akhirnya, diiringi tatapan orang-orang, kedua orang itu terdorong mundur sebanyak beberapa belas langkah hingga terjatuh di atas tanah. Sebagai seorang Yuan dan tingkat akhir dan juga musuh bebuyutan yang telah bertarung berkali-kali, jelas cukup sulit menentukan siapa pemenangnya. Kepala Sekte Yue San, kau tidak perlu marah. Kita sudah setuju tidak ikut campur sebelumnya, tapi kau malah. Melihat ekspresi gelap di wajah Yue San, Xuan Su menutup mulutnya sambil tertawa. Sudut mata Yue San berkedut sesaat. Dia menatap Lindong di udara, lantas berujar dengan nada kecut. Bocah, tidakkah kau terlalu tidak punya hati? Sosok Lindong mendarat lembut di atas tanah. Setelah mendengar kalimat Yue San, dia tertawa. Kepala Sekte Yue San. Orang adil itu tidak banyak basa-basi. Harusnya kau tahu kalau aku tidak membunuh Guiyan hari ini, mungkin nasibku nanti tidak sesederhana hanya kehilangan satu tangan, kan? Pertarungan ini memang bukanlah duel persahabatan, sehingga tidak perlu belas kasihan dan rasa iba. Namun, mengasihani musuh sama saja mencari masalah. Sebagai seorang pendatang baru, jika keluarga Lin tidak menunjukkan cara yang keji untuk mengintimidasi orang-orang itu, mereka pasti akan mendapatkan banyak masalah di masa depan. Karena itu, cara yang keji adalah sebuah keharusan. Ekspresi Yue San gelap. Dia tahu benar prinsip itu. Tapi karena Lindong diam-diam memotong lengan Guiyan saat bertarung dengannya, hal itu telah melukai reputasi Guiyan.
Kalau kau tidak memberiku penjelasan soal masalah hari ini, meski asosiasi 1000 emas ikut campur pun, aku, Yue San, bersumpah akan menghabisi seluruh keluarga Linmu terlebih dahulu. Nada Yue San dipenuhi oleh kebencian. Masalah hari ini jelas melukai wibawanya. Jika dia tidak berbuat sesuatu untuk memperbaikinya, mungkin dia akan jadi bahan tertawaan di masa depan. Dia tidak akan terima diperlakukan seperti itu. Apalagi, dia percaya. Walaupun keluarga Lin dibantu oleh Asosiasi 1000 Emas, kemudian mereka bertarung, dengan kekuatan komplotan serigala darah sekarang, mereka masih bisa menghabisi keluarga Lin secepat kilat. Lindong menatapnya acuh dan tidak membalas. Dia mengangkat telapak tangannya, lalu 4 pedang melayang di depannya. Tindakannya sudah jelas. Sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Namun jika Yue San ingin bertarung, Lindong sudah siap. Bagus. Melihat tindakan Lindong, wajah Yue San berubah pucat. Semua orang tahu kalau kekuatannya sudah mencapai batas. Wush. Di belakangnya, sebagian besar pasukan komplotan serigala darah juga merasakan hawa membunuh Yue San, sehingga diam-diam mengangkat senjata di tangan mereka, yang memantulkan cahaya dingin dan mengintimidasi. Melihatnya, pasukan keluarga Lin dan Asosiasi 1000 Emas pun sama-sama menggenggam senjata mereka. Suasana di alun-alun berubah sangat tegang dalam sekejap. Saat perang nyaris pecah, fraksi lain yang turut hadir di sana buru-buru menyingkir. Mereka takut jika ikut terbunuh. Itu pasti sial sekali. Tak. Ketika perang nyaris pecah, suara tapak kuda tiba-tiba terdengar dari luar alun-alun. Diiringi tatapan orang-orang di sana, pasukan serba hitam berpacu hingga berhenti di luar alun-alun. Di bawah sinar matahari, cahaya yang terpantul dari helm hitam dan baju zirahnya terlihat sedikit dingin. Pengawal hitam pemerintah kota? Kenapa mereka di sini? Bukannya pemerintah kota tidak peduli dengan tempat ini? Orang-orang di sana melihat pada orang-orang bersenjata besar. Dalam sekali lihat pun mereka tahu kalau kerumunan itu adalah pasukan terlatih. Orang-orang di dalam alun-alun pun bersikap waspada dan saling berbisik. Kedatangan tiba-tiba para pengawal hitam bersenjata itu pun membuat Lindong, Xia Wancin, dan yang lainnya terkejut. Suasana permusuhan di dalam alun-alun pun menghilang. Yue San, kalau kau menganggap dirimu sebagai penghuni lama di kota Yan, mengapa harus menyimpan dendam pada pemuda ini? Sementara kerumunan itu terheran-heran, seorang pria tua yang duduk di atas kuda hitam berjalan keluar dari balik pengawal hitam bersenjata, kemudian berujar dengan senyum di wajahnya. Guru besar Yan, melihat sosok familiar itu, Lindong tersenyum. Guru besar Yan Xuan. Ini adalah masalah antara komplotan serigala darah dan keluarga Lin. Kuharap kau tidak ikut campur. Balas Yue San dengan suara pelan. Lindong telah membantu Serikat Master Simbol Kota Yan untuk menjaga menara Master Simbol. Itu bisa dikatakan sebagai hutang besar. Pak tua ini bukanlah orang yang tidak tahu terima kasih. Kalau keluarga Lin dalam masalah, Serikat Master Simbol Kota Yanku tak akan tinggal diam. Ujar guru besar Yan acuh. Setelah kalimat guru besar Yan terucap, alun-alun itu pun kembali riuh. Beberapa orang tahu sekuat apa Serikat Master Simbol itu. Kekuatannya tidak kalah dari 3 fraksi besar di kota Yan. Namun, mereka biasanya tetap ada di pihak netral dan jarang muncul untuk membantu orang lain. Ekspresi Yue San pun berubah sangat jelek setelah mendengar kalimat tersebut. Dia juga tidak menyangka Serikat Master Simbol yang biasanya netral akan membela Lindong secara terang-terangan. Kalau begitu, bukankah ini artinya di belakang keluarga Lin sekarang berdiri 2 fraksi yang tidak lebih lemah dari komplotan serigala darah? Ketika dia membayangkan kekuatan gabungan dari Asosiasi 1000 Emas dan Serikat Master Simbol, dada Yue San bergetar. Jika dia memulai peperangan melawan mereka, komplotan serigala darah pasti akan berakhir buruk. Kurasa kita harus melupakan masalah hari ini. Biarkan Sekte Pedang Hantu mengembalikan batu yang Yuan yang sudah mereka curi dari keluarga Lin. Sedikit keramahan tidak akan melukai orang-orang, tidakkah kau setuju, Kepala Sekte Yue San? Guru besar Yan terkekeh. Wajah Yue San berkedut, tatapannya berubah suram,
tapi dia tidak membalas. Dia jelas tidak puas dengan hasil ini. Kepala Sekte Yuesan, semua orang tahu siapa yang memulai masalah ini. Biarkan Sekte Pedang Hantu menyerahkan batu yang Yuan yang mereka curi untuk mengakhiri masalah ini. Kalau masalah ini berlanjut, tidak akan baik untuk komplotan Serigala Darah. Ketika Yuesan terdiam, sebuah suara nyaring tiba-tiba terdengar dari samping guru besar Yan. Sosok berpakaian zirah serba hitam berderap maju dengan kuda. Sosok itu langsing, bahkan baju zirah yang dipakainya terlihat anggun. Seseorang bisa tahu dalam sekali lihat, jika orang di baliknya adalah sosok yang langsing dan cantik. Kuharap kepala Sekte Yuesan bisa berhenti mencari masalah dengan keluarga Lin di masa depan. Aku berkata atas nama pemerintah kota. Pemerintah kota, mendengar kata itu, ekspresi Yuesan benar-benar berubah. Para fraksi yang mengerumuni mereka pun menatap tercengang pada sosok anggun tersebut. Walaupun di kota Yan terdapat 3 fraksi besar, semua orang tahu kalau fraksi yang memegang kontrol adalah pemerintah kota. Mereka adalah pemimpin dan juga pemerintahan di kota. Walaupun mereka biasanya menjaga peraturan di kota, tak ada yang meragukan kekuatan pemerintah kota. Seperti Serikat Master Simbol, mereka jarang ikut campur dalam masalah antar fraksi. Kejadian semacam ini sangat jarang terjadi. 2 kata tersebut membuat alun-alun berubah sedikit sunyi. Sebagian orang-orang di sana pun tercengang. Kini ada 3 fraksi besar yang berdiri di belakang keluarga Lin. Pemerintah kota, Asosiasi Seribu Emas, dan Serikat Master Simbol. Ada apa ini sebenarnya? Jika 3 fraksi tersebut saling bekerja sama, bahkan komplotan Serigala Darah pasti hancur dalam hitungan hari. Mengerikan sekali orang itu. Beberapa tatapan ngeri diarahkan pada Lindong. Di dalam keluarga Lin, siapa lagi selain Lindong yang bisa membentuk tim mengerikan seperti ini? Namun, yang mereka tidak ketahui, ketika mereka terkejut, Lindong pun terlihat kebingungan sembari menatap pada seseorang di balik baju zirah hitam yang anggun tersebut. Serikat Master Simbol datang untuk membantu keluarga Lin masih ada dalam perkiraannya, namun untuk pemerintah kota, dia tidak pernah berinteraksi dengan mereka sebelumnya. Saat Lindong kebingungan, sosok langsing berbaju zirah hitam tersebut mengangkat tangan putihnya dan melepas pelindung kepalanya, lalu memperlihatkan wajah yang cantik, namun sedingin es.